Dalam kehidupan ini, banyak orang yang mencari ketenangan dan jawaban atas berbagai persoalan hidup melalui doa, sementara yang lain percaya bahwa hukum karma lah yang menentukan segalanya. Bagi sebagian besar umat Buddha, pertanyaan ini menjadi refleksi mendalam. Apakah doa memiliki kekuatan untuk mengubah nasib, ataukah kehidupan sepenuhnya ditentukan oleh karma masa lalu dan perbuatan masa kini? Dalam ajaran Buddha, baik doa maupun karma memiliki tempatnya masing-masing. Doa seringkali digunakan sebagai bentuk refleksi dan penguatan batin, sedangkan karma adalah hukum alam yang bekerja secara objektif berdasarkan sebab dan akibat. Pemahaman yang benar tentang keduanya akan membantu kita menemukan keseimbangan dalam menjalani hidup. Namun, masih banyak kesalahpahaman yang terjadi. Ada yang berpikir bahwa dengan berdoa terus-menerus, mereka bisa menghapus karma buruk atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan tanpa usaha. Sebaliknya, ada pula yang sepenuhnya bergantung pada karma, tanpa menyadari bahwa batin yang baik dan penuh keyakinan juga bisa membawa perubahan positif. Oleh karena itu, dalam video ini, Raki Tua akan menggali lebih dalam tentang peran doa dan karma dalam kehidupan kita, serta bagaimana kita seharusnya memahami dan menerapkannya secara seimbang agar membawa manfaat yang nyata. Mari kita telusuri pelajaran hidup yang sangat penting ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, memahami makna doa dalam ajaran Buddha. Doa dalam ajaran Buddha bukan sekadar permohonan kepada kekuatan eksternal agar hidup kita berubah sesuai keinginan. Sebaliknya, doa adalah sarana untuk memperkuat batin, menanamkan aspirasi mulia, dan mengembangkan kebijaksanaan. Dalam berbagai tradisi Buddhis, doa sering digunakan untuk memperteguh keyakinan terhadap Dhamma, menumbuhkan cinta kasih, serta menanamkan niat baik yang mengarah pada perbuatan bajik. Dengan memahami doa secara benar, kita akan melihatnya sebagai bagian dari perjalanan batin menuju pencerahan, bukan sebagai sekadar ritual tanpa makna. Ajaran Buddha menekankan bahwa segala sesuatu terjadi karena hukum sebab akibat atau hukum karma. Oleh karena itu, doa bukanlah cara untuk menghindari akibat dari perbuatan kita sendiri, melainkan sarana untuk mengarahkan pikiran ke jalur yang benar, agar kita dapat melakukan karma yang lebih baik. Ketika seseorang berdoa dengan niat tulus untuk menjadi lebih baik, doa tersebut memperkuat tekadnya dalam berbuat kebajikan. Dengan demikian, doa menjadi pemicu bagi perubahan diri yang sejati, bukan sekadar harapan kosong yang menunggu pertolongan eksternal. Sebagai contoh, ketika kita berdoa agar diberi kebijaksanaan, doa itu sendiri tidak serta-merta membuat kita menjadi bijaksana. Namun, melalui doa tersebut, kita mengarahkan pikiran untuk lebih terbuka terhadap pembelajaran, lebih sabar dalam menghadapi perbedaan, dan lebih tekun dalam mencari pemahaman yang benar. Dengan kata lain, doa membentuk kondisi mental yang mendukung proses pembelajaran dan pertumbuhan spiritual kita. Perumpamaan yang tepat untuk memahami konsep ini adalah seperti seorang petani yang ingin hasil panennya melimpah. Jika ia hanya berdoa tanpa berusaha menanam benih, menyirami, dan merawat tanamannya, maka doa itu tidak akan membuahkan hasil. Namun, jika ia berdoa sambil tetap bekerja dengan tekun, doanya akan memperkuat niat dan semangatnya dalam merawat tanamannya hingga akhirnya berbuah. Begitu pula dalam kehidupan, doa yang diiringi dengan usaha nyata akan mempercepat terwujudnya kebaikan. Dalam praktik Buddhisme, doa juga seringkali berupa pengulangan parita atau kata-kata suci yang memiliki kekuatan untuk menenangkan batin dan memperkuat keyakinan. Misalnya, melafalkan parita perlindungan seperti Karania Metta Sutta dapat membantu seseorang menumbuhkan cinta kasih yang luas terhadap semua makhluk. Dengan terus mengulang dan merenungkan makna doa-doa tersebut, batin kita akan menjadi lebih jernih dan selaras dengan kebajikan yang kita tanamkan. Lebih jauh, doa juga memiliki hubungan erat dengan kebiasaan berpikir dan berbicara kita sehari-hari. Jika kita sering berdoa untuk kebahagiaan semua makhluk, maka secara tidak sadar kita juga akan mulai berpikir,
berbicara, dan bertindak dengan cara yang lebih baik. Ini karena doa yang diucapkan berulang kali akan tertanam dalam batin, mengubah pola pikir, dan menciptakan kebiasaan positif yang mencerminkan nilai-nilai Dhamma dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, doa dalam ajaran Buddha bukanlah sarana untuk meminta keajaiban, melainkan alat untuk membentuk kebiasaan batin yang baik. Setiap doa yang kita panjatkan hendaknya disertai dengan niat dan tindakan nyata yang selaras dengan Dhamma. Dengan terus berdoa sambil berusaha menjalankan kebajikan, kita menciptakan kondisi yang mendukung terwujudnya kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan hukum karma. Doa adalah penguatan batin yang membantu kita melangkah di jalan kebenaran. Ia bukan sekadar harapan kosong, melainkan sarana untuk membentuk tekad, mengembangkan kebijaksanaan, dan memperdalam pemahaman tentang hukum sebab akibat. Dengan memahami doa sebagai bagian dari latihan spiritual, kita akan lebih sadar bahwa perubahan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, melalui karma yang kita perbuat dengan penuh kesadaran. Kedua, karma sebagai hukum sebab akibat. Karma adalah hukum alam yang bekerja secara objektif dan tidak memihak. Setiap perbuatan yang kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, maupun tindakan, akan membawa akibat yang setimpal. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan bahwa tidak ada dewa atau kekuatan eksternal yang menentukan nasib seseorang, melainkan perbuatan mereka sendiri. Pemahaman ini memberikan kesadaran bahwa setiap individu bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Dengan memahami hukum karma, kita tidak hanya berpasrah pada doa atau harapan kosong, tetapi menyadari bahwa tindakan yang kita lakukan saat ini akan membentuk masa depan kita. Hukum karma bekerja secara alami tanpa diskriminasi, seperti bayangan yang selalu mengikuti tubuh. Jika kita menanam benih kebaikan, kita akan menuai kebahagiaan. Sebaliknya, jika kita melakukan keburukan, penderitaan akan datang sebagai akibatnya. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu muncul dari sebab dan kondisi. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, seseorang yang menginginkan kehidupan yang baik harus mulai dengan menata pikirannya, berkata dengan penuh kebajikan, dan bertindak dengan welas asih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menyalahkan keadaan atau orang lain atas penderitaan yang kita alami. Namun, ketika kita memahami hukum karma, kita menyadari bahwa penderitaan bukanlah hukuman dari luar, melainkan akibat dari perbuatan kita sendiri, baik yang dilakukan di kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Kesadaran ini mengajarkan kita untuk berhenti menyalahkan dan mulai memperbaiki diri, agar dapat menciptakan masa depan yang lebih baik. Sebagai perumpamaan, bayangkan seorang petani yang menanam biji mangga. Jika ia menanam benih yang baik, merawatnya dengan penuh perhatian, dan memberikan pupuk yang cukup, maka suatu saat ia akan menikmati buah yang manis. Namun, jika ia menanam benih yang buruk, tidak merawat pohonnya, atau bahkan membiarkannya tumbuh di tanah yang kering, maka hasilnya pun akan mengecewakan. Demikian pula dengan karma, apa yang kita tanam hari ini akan menentukan apa yang kita tuai di masa depan. Memahami hukum karma juga membantu kita untuk bersikap lebih sabar dan menerima kenyataan hidup dengan lebih bijaksana. Ketika kita mengalami kebahagiaan, kita bersyukur karena itu adalah hasil dari kebajikan yang telah kita lakukan. Sebaliknya, ketika menghadapi penderitaan, kita tidak perlu berputus asa, tetapi belajar untuk menerimanya dengan penuh kesadaran, lalu berusaha memperbaiki diri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan demikian, kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan tidak mudah terguncang oleh berbagai perubahan dalam hidup. Selain itu, hukum karma juga mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik tanpa mengharapkan balasan secara langsung. Terkadang, kebaikan yang kita lakukan tidak segera membuahkan hasil, tetapi yakinlah bahwa setiap perbuatan baik akan berbuah pada waktunya.
Sebagaimana pohon yang tumbuh membutuhkan waktu untuk berbuah, demikian pula karma memerlukan waktu dan kondisi yang tepat untuk memberikan hasilnya. Oleh karena itu, kita harus terus menanam benih kebaikan dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Dengan memahami dan menerapkan hukum karma dalam kehidupan, kita akan lebih berhati-hati dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Kita tidak akan mudah tergoda untuk melakukan keburukan, karena menyadari bahwa semua perbuatan memiliki konsekuensinya. Kesadaran ini membawa kita pada kehidupan yang lebih damai, penuh kebijaksanaan, dan jauh dari penderitaan. Seperti yang diajarkan oleh Buddha, jalan menuju kebahagiaan sejati dimulai dari diri sendiri, dengan memahami dan menjalankan hukum sebab akibat dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, peran doa dalam mengubah karma. Buddha mengajarkan bahwa hukum sebab akibatlah yang bekerja dalam kehidupan kita. Setiap perbuatan, ucapan, dan pikiran yang kita hasilkan akan membawa akibatnya masing-masing, baik di kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Namun, meskipun karma yang telah ditanam tidak bisa dihapus begitu saja, ada cara untuk mengubah arah hidup kita ke jalan yang lebih baik. Salah satunya adalah melalui doa yang tulus dan disertai kebajikan. Doa bukan sekadar kata-kata yang diucapkan, tetapi sebuah penguatan batin yang dapat membimbing kita menciptakan karma yang lebih baik. Doa yang dilakukan dengan penuh keyakinan dapat menjadi pemantik perubahan dalam diri seseorang. Dengan berdoa, kita menanamkan niat yang kuat untuk menjalani kehidupan yang lebih bajik. Sebagaimana diajarkan dalam Dhammapada, segala sesuatu berasal dari pikiran. Jika seseorang berbicara dan bertindak dengan pikiran yang murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayangan yang tak pernah meninggalkan tubuhnya. Ketika kita berdoa untuk kebaikan semua makhluk, kita sebenarnya sedang melatih pikiran kita agar lebih selaras dengan cinta kasih dan welas asih. Pikiran yang dipenuhi kebajikan ini, pada akhirnya, akan membimbing tindakan dan ucapan kita ke arah yang lebih positif. Ibarat seorang petani yang menanam benih di ladang, doa adalah seperti menyiram dan merawat benih itu agar tumbuh subur. Jika seorang petani terus menyiram benih kebajikan dengan doa dan perbuatan baik, maka di masa depan ia akan menuai hasil yang baik pula. Sebaliknya, jika seseorang hanya berharap pada doa tanpa melakukan kebajikan, itu seperti menanam benih tetapi tidak pernah menyiramnya. Benih itu tidak akan tumbuh dengan subur. Oleh karena itu, doa harus diiringi dengan usaha nyata dalam menjalani hidup yang penuh kebaikan dan kebijaksanaan. Lebih jauh, doa yang dilakukan dengan kesadaran juga membantu kita mengubah pola pikir negatif yang mungkin telah kita bawa dari kehidupan sebelumnya, atau yang terbentuk dari lingkungan saat ini. Ketika seseorang sering mendoakan kebahagiaan bagi orang lain, tanpa disadari ia sedang mengikis kebencian dan iri hati dalam dirinya. Seiring waktu, ia akan lebih mudah merasa bahagia melihat kebahagiaan orang lain, sehingga membentuk kondisi batin yang damai dan penuh kasih. Perubahan batin ini pada akhirnya akan menciptakan karma baik yang akan berbuah dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Dalam praktik Buddhis, doa sering dikombinasikan dengan perbuatan baik seperti berdana, menjaga sila, dan bermeditasi.
Ketika seseorang berdoa agar terhindar dari penderitaan, ia juga harus berusaha menghindari tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi dirinya dan orang lain. Jika seseorang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia, ia harus berusaha menciptakan sebab-sebab kebahagiaan, bukan hanya bergantung pada doa semata. Dengan kata lain, doa adalah pengingat bagi kita untuk terus berjalan di jalur dhamma, bukan sekadar permohonan tanpa tindakan. Selain itu, doa juga dapat memberikan ketenangan dan kekuatan batin saat menghadapi tantangan hidup. Dalam banyak kisah Buddhis, ada orang-orang yang menghadapi penderitaan besar tetapi tetap tegar karena memiliki keyakinan yang kuat pada Dhamma dan terus berdoa dengan tulus. Doa yang dilakukan dengan pemahaman akan hukum karma membantu seseorang menerima segala akibat dari perbuatannya di masa lalu dengan lebih bijaksana. Dengan demikian, ia tidak larut dalam keputusasaan, melainkan menggunakan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk menanam karma baik baru yang akan mengubah masa depannya. Pada akhirnya, doa bukanlah alat untuk menghapus karma buruk secara instan, tetapi sarana untuk mengarahkan hidup kita ke jalan yang lebih baik. Doa yang tulus melatih batin agar lebih kuat, penuh kasih, dan bijaksana, sehingga kita mampu menciptakan karma baik yang akan berbuah kebahagiaan di masa depan. Dengan memahami bahwa perubahan sejati berasal dari dalam diri sendiri, kita dapat menjadikan doa sebagai pendorong untuk menjalani kehidupan yang lebih sadar, lebih penuh kebajikan, dan lebih selaras dengan ajaran Buddha. Keempat, keseimbangan antara doa dan karma. Dalam ajaran Buddha, doa dan karma bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi saling melengkapi. Karma adalah hukum sebab akibat yang bekerja secara alami, sementara doa adalah ekspresi niat dan aspirasi seseorang untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Jika kita hanya berdoa tanpa berusaha mengubah kebiasaan dan tindakan kita, maka doa itu menjadi sia-sia. Sebaliknya, jika kita memahami doa sebagai penguatan batin dan motivasi untuk berbuat baik, maka doa tersebut akan mendukung upaya kita dalam menciptakan karma yang lebih baik. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi karena sebab dan kondisi. Tidak ada yang terjadi hanya karena doa, tetapi doa dapat menjadi bagian dari kondisi yang mendukung perubahan positif. Misalnya, seseorang yang berdoa untuk mendapatkan kehidupan yang lebih damai seharusnya juga berusaha mengembangkan cinta kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam kesehariannya. Jika ia tetap mempertahankan kemarahan dan kebencian, doa tersebut tidak akan membuahkan hasil. Oleh karena itu, doa harus disertai dengan tindakan nyata untuk menciptakan sebab-sebab kebahagiaan. Ibarat seorang nelayan yang ingin menangkap ikan, ia tidak bisa hanya duduk di pantai dan berdoa agar ikan melompat ke jaringnya. Ia harus berusaha menebar jaring, memilih tempat yang tepat, dan menunggu dengan kesabaran. Doa dalam hal ini adalah bentuk harapan dan keyakinan, sedangkan karma adalah tindakan nyata yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika kedua hal ini berjalan bersama, maka peluang keberhasilannya jauh lebih besar. Dalam praktik Buddhis, doa seringkali diiringi dengan perbuatan baik, seperti berdana, melaksanakan sila, dan bermeditasi. Hal ini karena doa yang diucapkan tanpa tindakan nyata tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Sebaliknya, ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan dan diiringi dengan tindakan bajik, kita sedang menanam benih karma baik yang akan berbuah di masa depan. Dengan demikian, doa bukan hanya sekadar harapan kosong, tetapi menjadi pengingat bagi kita untuk terus berusaha melakukan yang terbaik. Lebih jauh, keseimbangan antara doa dan karma juga membantu kita dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika mengalami kesulitan, banyak orang cenderung hanya berdoa agar penderitaannya segera berakhir. Namun, Buddha mengajarkan bahwa penderitaan tidak akan hilang begitu saja, tanpa adanya perubahan dalam cara berpikir dan bertindak kita. Jika seseorang berdoa untuk kesabaran tetapi tidak berusaha melatih dirinya untuk lebih sabar,
maka ia akan terus mengalami ketidakseimbangan batin. Oleh karena itu, doa yang efektif adalah doa yang disertai dengan tekad untuk berubah dan bertindak dengan bijaksana. Dengan memahami keseimbangan ini, kita dapat menggunakan doa sebagai alat untuk memperkuat batin dan mempercepat pertumbuhan spiritual kita. Doa bukanlah sekadar permohonan kepada kekuatan di luar diri kita, melainkan cara untuk menanamkan niat baik dalam pikiran kita sendiri. Ketika doa dilakukan dengan pemahaman yang benar dan diiringi dengan perbuatan baik, maka hidup kita akan berubah secara alami sesuai dengan hukum karma. Pada akhirnya, keseimbangan antara doa dan karma mengajarkan kita bahwa perubahan sejati ada di tangan kita sendiri. Doa memberi kita harapan dan ketenangan, sementara karma memastikan bahwa kita benar-benar menciptakan sebab-sebab untuk kebahagiaan. Dengan mempraktikkan keduanya secara selaras, kita tidak hanya mendekatkan diri pada kehidupan yang lebih baik, tetapi juga semakin memahami kebenaran Dhamma yang diajarkan oleh Buddha. Dalam kehidupan ini, banyak orang yang ingin mengubah nasibnya melalui doa, tetapi lupa bahwa doa harus disertai dengan tindakan nyata. Buddha mengajarkan kita untuk tidak hanya berharap pada doa, tetapi juga memahami hukum karma sebagai prinsip dasar yang mengatur kehidupan. Dengan memahami hubungan antara doa dan karma, kita bisa lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Sebaliknya, memahami karma tanpa mengembangkan batin yang baik juga dapat membuat seseorang terjebak dalam sikap pasrah terhadap keadaan. Oleh karena itu, doa bisa menjadi sarana untuk memperkuat niat baik dan memotivasi diri dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dengan begitu, kita tidak hanya memahami karma secara intelektual, tetapi juga menerapkannya dalam tindakan sehari-hari. Pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana kita membentuk kehidupan kita dengan kebijaksanaan dan kebajikan. Doa bisa menjadi pendorong yang memperkuat batin, tetapi karma tetaplah hukum alam yang bekerja sesuai dengan perbuatan kita. Dengan menggabungkan keduanya secara seimbang, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, penuh makna, dan membawa manfaat bagi diri sendiri serta makhluk lain. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.